Hey, what's up bro? Kembali lagi bersama kami di program kesayangan kita bersama, yaitu Nias Talk. Berbeda dengan Nias Talk sesi 1 dan 2 yang dikemas dengan talk show, kali ini saat pandemi terjadi di Indonesia, bahkan di kota Gunung Stoli, kita akan hadirkan narasumber kita langsung kepada semua pemirsa yang ada di rumah. Nah, mau tahu siapa yang menjadi narasumber kita? Tidak lain adalah seorang pelaku usaha di bidang kuliner, yaitu restoran The Pakar. Kita akan mengulik sisi kehidupannya, bagaimana beliau menghadapi masa-masa pandemi ini sehingga survive hingga saat ini. Mau tahu lebih lanjut kisahnya? Ikuti terus channel ini, check it out. Halo sahabat pendengar, kembali lagi bersama kami di channel Nias Talk. Kali ini kita kedatangan tamunya spesial banget buat kita semua hadirkan. Adalah tidak lain salah satu pelaku usaha di bidang kuliner di kota Gunung Stoli. Adalah pengelola restoran The Pakar. Apa kabar bro? Kabar baik bro. Kabar baik ya. Gimana selama pandemi ini, ada berapa lama usahanya close ya pak? Waduh, luar biasa bro, 2 bulan. 2 bulan juga ya? Iya, ampun deh. Ampun juga, tapi sekarang kita udah semangat kembali untuk memulai operasionalnya. Ya, amin. Oke, kita mau tanya-tanya ini bang, restoran The Pakar ini gimana sih sejarah singkatnya? Baik, jadi terima kasih ya udah mengundang kami dari pengelola The Pakar untuk tampil di acaranya Bung Herwil ini, acara Nias Talk. Nah, sedikit saya mau menjelaskan ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu deh. Nama saya Hela Yusukhimen Reva. Kita adalah pengelola restoran The Pakar, salah satu restoran yang ada di kota Gunung Stoli, Kepulauan Nias. Enaknya dipanggil apa ini bang? Enaknya dipanggil Ama Joy aja, karena kan kalau orang Nias kan kalau sudah berkeluarga dia panggil nama panggilan anak ya, nama anak. Iya, jadi anak paling besar namanya Joy. Jadi Ama Joy. Siap bang. Iya. Ama Joy, gimana bang Ama Joy? Nah begini, jadi restoran The Pakar itu berdiri tahun 2018, tepatnya tanggal 13 Maret 2018. Nah awalnya kita berkenalan dengan para investor yang datang ke Kepulauan Nias. Iya. Nah kemudian ada Pak Edward Zega, mantan Bupati Nias Utara, yang memfasilitasi. Iya. Nah karena para investor ingin berinvestasi di Kepulauan Nias, kita ajak keliling-keliling. Nah dia tertarik dengan salah satu gedung yang ada di pusat kota Gunung Stoli, bekas gedung nasional. Ya. Nah kalau dilihat dari namanya The Pakar, itu maksudnya apa sih? Baik, jadi The Pakar itu singkatan dari pakarnya itu Pajermindo Karya Nias Raya. Nah, Pajermindo itu awal dari kumpulan para investor ini. Pajermindo pelajar alumni Jerman Indonesia. Oh, jadi pelajar-pelajar alumni ex dari Jerman ya? Iya, yang sekolah di Jerman dan kembali ke Indonesia, mereka berinvestasi di Indonesia. Kebetulan di Kepulauan Nias, makanya mereka buat Pajermindo Karya Nias Raya, begitu Pak. Oh iya. Saya tertarik nih dengan restoran The Pakar ini. Kalau boleh tahu apa-apa saja sih yang disajikan atau menu-menu spesial yang ada di restoran Abang Ama Joy ini? Baik, jadi restoran The Pakar ini ya menyediakan makanan yang layak untuk saji ya, layak saji artinya yang dari western food dan Nusantara food. Western food itu kita menyediakan seperti pizza, pasta, steak dan sebagainya. Nusantara juga kita menyediakan seperti nasi goreng, pecel. Dan ini sifatnya nasional ya Pak ya? Sifatnya nasional dan halal. Halal ya. Halal iya. Jadi bisa semua orang bisa menikmati menu-menu masakan yang ada di restoran The Pakar. Jadi kan pada prinsipnya kan kalau misalnya Bung Herwil ingin makan
pecal sayur misalnya. Iya. Nah, itu kan harus ke tempatnya pecal gitu, tetapi tidak menjual nasi goreng. Nah, makan nasi goreng tapi kepingin makan pizza. Kan harus ke nasi goreng tapi tidak ada jual pizzanya. Tetapi di Depakar kita menyajikan keseluruhannya. Oh gitu. Nah, kita jual nasi gorengnya, kita jual pecal sayurnya, kita jual juga pasta-pastanya. Jadi tidak usah pergi ke tempat lain, cukup di Depakar semua kita Oh gitu. sajikan makanannya. Jadi selain makanan ini Bang, selain makanan apa saja sih layanan atau servis yang diberikan oleh restoran Depakar? Ya, mengingat gedung Depakar itu ya, restoran Depakar gedungnya cukup besar. Nah, gedung kita sering dilirik oleh pemerintah atau pelaku-pelaku usaha untuk melakukan pertemuan, pelatihan dan sebagainya. Karena kapasitas gedung restoran Depakar ini bisa menampung sampai 400 orang. Oh gitu ya. Iya. Jadi event-event apa aja yang sudah pernah dilaksanakan di Depakar? Oh, banyak Pak, banyak. Yang terakhir kemarin bulan tahun 2019 saya lupa tuh sekitar bulan 8 atau bulan 9 gitu, ada Blast Project tuh. Blast Project tampil ya. Tampil di Depakar. Oh gitu. Iya. Selain Blast Project ada lagi atau misalnya wedding? Ada wedding Pak, ada. Oh, bisa ya Pak ya? Bisa, wedding, kemudian pelatihan dari yang sering pakai gedung kita itu pemerintah juga banyak gitu. Jadi restoran Depakar itu memberikan penawaran-penawaran spesial ya, apa seperti contoh misalnya paket wedding atau paket misalnya ada event mau dilaksanakan di situ, ada paket-paketnya itu Pak ya? Ada Pak, kita tetap menyediakan itu. Jadi kalau memang pingin buat acara seperti wedding atau event, boleh langsung hubungi kita. Kita punya paket-paketnya yang udah pasti menarik. Gitu. Kalau boleh tahu nih Bang, berapa orang sih karyawan yang ada di Depakar? Nah, jadi untuk karyawannya sebelum pandemi kemarin ada lebih kurang 22 orang karyawan kita. 22 orang ya? 22 orang. Oke. Nah, kemudian kita kena wabah pandemi, semua kita rumahkan dan baru kembali dibuka hari Senin kemarin sekitar tanggal 25 bulan Mei. Nah, itu kita masih coba-coba ya, coba-coba. Jadi saya memanggil buruh setengahnya aja dulu, sekitar 10 orang. 10 orang. Nah, mungkin awal bulan ini juga kalau memang kehidupannya sudah mulai normal ya, perekonomian sudah mulai normal, tidak tertutup kemungkinan saya akan panggil semua kembali karyawan kami untuk kembali bergabung. Oh, berarti Depakar. saat pandemi ada program dari pemerintah pusat itu PSBB. Ya. Berarti ada beberapa karyawan Depakar itu yang dirumahkan ya Pak ya? Semua Pak. Semua? Oh, bukan semua beberapa kami, ya? Bukan. Dan bahkan kami restoran tutup total hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan ya. Iya. Waduh. Jadi selama 2 bulan itu tidak ada berkegiatan sama sekali? Tidak ada Pak, tidak ada. Karena kemarin sebenarnya dari pemerintah tidak ada instruksi untuk menutup usaha, tidak ada sih sebenarnya. Cuma kan kita berpikir bahwasanya kalaupun kita melakukan usaha, kegiatan usaha, tetap aja kita akan mengeluarkan kos lebih besar daripada untung yang kita terima. Oh gitu. Nah, saya berpikir daripada juga perusahaan merugi, lebih bagus kita stop dulu untuk keadaan yang kembali normal, baru kita buka kembali seperti biasa. Oke Bang, jadi gini Bang, setelah pandemi ini ada PSBB dan kembali lagi sudah dibuka lagi oleh pemerintah, apa sih yang dirasakan oleh restoran Depakar sejauh ini, baik di sisi ekonominya atau misalnya kelanjutannya nanti di kedepannya? Ya, jadi begini, setelah pandemi ini ya, kami kembali buka usaha. Dan memang awalnya ya seminggu pertama ini memang penjualan memang masih berkurang. Kami merasakan memang penjualan berkurang, mungkin karena memang daya beli masyarakat memang masih belum stabil. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan ini dengan dibukanya kembali new normal sesuai dengan arahan pemerintah, keadaan pun akan kembali normal. Harapan saya seperti itulah. Jadi sekarang sudah mulai beroperasi seperti sedia kala lagi ya? Sudah. Tapi dengan SOP atau standar operasional yang menerapkan sistem new normal ya? Benar. Itu seperti apa Pak nantinya? Jadi restoran kita udah kembali buka seperti biasa ya. Telah boleh makan di tempat, boleh
ya seperti biasa lah kegiatannya, boleh nyanyi dan sebagainya, tapi kita tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah. Tetap mencuci tangan sebelum masuk ke restoran, menggunakan masker. Nih sebenarnya saya menggunakan masker nih. Iya. Tapi kita sedang ngobrol. Iya, jadi saya buka dulu sebentar. Nah, kemudian tetap ini Pak, menjaga jarak. Jaga jarak. Berarti jadi, dari kursi-kursinya, meja-meja sudah disusun sedemikian rupa. Sudah kita atur. Jadi jaraknya 1,5 meter sampai 2 meter. Jadi kepada para konsumen kami, mereka boleh menikmati makanan yang kami sajikan di restoran, boleh juga melalui delivery order. Nah, pesan jadi, antar ya Bang ya? Pesan antar. Jadi kita siapkan tenaga pengantar kita untuk mengantar makanan dimanapun, tapi di sekitaran Kota Gunung Sitoli. Iya. Untuk delivery ordernya, The Pakar boleh menghubungi nomor yang ada tertera di bawah ini. Nah, jadi petugas kami, karyawan kami sudah siap untuk mengantarkannya. Oh iya gitu ya. Iya. Jadi ini memang sangat mempermudah teman-teman di rumah, dimana bila ada ingin memesan makanan atau mungkin memesan gedung untuk digunakan untuk resepsi atau apapun itu, bisa hubungi call center The Pakar di bawah ini. Nah, dari sisi pemerintah sendiri, upaya-upaya apa yang sudah dilakukan untuk menengahi kawan-kawan pelaku usaha di bidang kuliner ini seperti Bapak lah Pak? Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meringankan mungkin ya? Jadi secara khusus ya, kami dari restoran The Pakar memang telah merasakan juga bantuan atau perhatian secara khusus dari pemerintah Kota Gunung Sitoli, khususnya dari Bapak Wali Kota, yang telah memberikan gratis pembayaran pajak PPN selama sampai dengan bulan 12 ke depan. Terima kasih Pak Wali Kota. Bulan 12 ya, sejak dari bulan? Sejak dari bulan 3. Bulan 3 ya. Sejak mulainya pandemi ini sampai dengan bulan 12. Jadi harapan saya juga ke depan kalau bisa Pak diperpanjang itu Pak. Ya. PPN-nya jangan sampai bulan 12. Gitu ya. Iya. Oke Bang. Kalau boleh tahu lagi nih Bang, lebih dalam lagi, apa sih harapan-harapan Abang kepada pelaku-pelaku usaha seperti The Pakar, restoran-restoran sejenisnya, supaya mereka lebih semangat dan survive dalam menghadapi pandemi ini? Ya, baik. Sebenarnya kami ingin ajak teman-teman ya, makanya kemarin saya juga rajin kunjungi teman-teman para pelaku ekonomi, ingin mengajak mereka, ayo deh kita mulai eksis kembali sehingga kita bisa beroperasi kembali seperti biasa, sehingga para pengunjung juga tidak takut-takut untuk makan di restoran kita, di tempat kita. Makanya harapan kami juga kepada para pelaku usaha, mari kita buka kembali usaha kita, mari kita jalankan usaha kita seperti biasa. Masalah rezeki itu kan sudah diatur Tuhan. Iya, kan amin. Gitu. Betul. Itu dia. Jadi memang pelaku usaha di bidang kuliner ini memang beberapa bulan ke belakang ini mengalami pasang surut, harus close karena memang diwajibkan tidak lagi makan di tempat, tapi ramai-ramai di satu tempat gitu. Jadi mungkin dengan setelah diberlakukannya new normal ini, usaha-usaha kuliner, restoran kembali lagi beroperasi seperti sedia kala, tapi dengan menerapkan physical distancing dan sebagainya. Baik Bang, masih ada lagi yang perlu disampaikan sebagai closing statement dari Abang? Baik, ya ada. Jadi harapan saya kepada para pendengar juga para penonton channel ini, kiranya bila mana berkunjung ke Pulau Nias, Kota Gunung Sitoli, jangan lupa singgahlah ke restoran kami di The Pakar Resto, beralamat di Jalan Gomo nomor 1 Kota Gunung Sitoli. Baik, demikianlah bincang santai kita bersama narasumber kita, pengelola usaha kuliner di Kota Gunung Sitoli, Restoran The Pakar. Sahabat pendengar, jangan lupa dukung terus channel Nias Talk ini. Kedepannya channel ini akan terus berlanjut dengan menghadirkan narasumber-narasumber lainnya, sehingga kita tetap terus berkarya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, karena subscribe itu gratis. Oke sahabat pendengar, sharing is caring. Ya ahubu, salam sehat.